Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, para pecinta Al-Quran yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan belajar berkaitan dengan kaidah ataupun hukum-hukum tajwid. Baik, pelajaran yang pertama adalah gunnah. Gunnah adalah ketika ada nun tasydid ataupun mim tasydid, ya, maka dibaca dengan gunnah. Gunnah adalah mengeluarkan suara dari rongga hidung, kemudian ditahan kurang lebih 2 harokat ataupun 3 harokat, ya. Sekali lagi, jadi setiap ada nun tasydid ataupun mim tasydid maka dibaca gunnah, kemudian ditahan kurang lebih 2 harokat ataupun 3 harokat, ya. Sebagaimana contoh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Ada nun tasydid, inna, ya. Inna, ya. Jadi tidak hanya inna, ya, tapi disertai dengan ditahan. Inna, ya. Pada mim tasydid, thumma, ya, tahan dulu. Innama, ya. Falamma, ya. Pada mim tasydid ditahan, ya. Falamma, walakinna, ya. Kemudian kita lanjutkan ke pelajaran kedua, ya. Di sini ada perbedaan nun sukun dan tanwin. Apa bedanya antara nun sukun dan tanwin? Ya. Nun sukun dan tanwin perbedaannya adalah dalam bentuk ataupun dalam tulisan. Ya, jadi secara pengucapan, secara suara, maka tidak ada bedanya antara nun sukun dan tanwin. Makanya nanti dihukumi sama antara nun sukun dengan tanwin, ya. Jadi man, ya, dengan mim fathah kemudian nun sukun, kemudian dengan mim fathatain, ya, maka ini sama, ya, dibaca sama. Man, ini pun man, ya. Jadi hanya berbeda bentuk, berbeda tulisan, suaranya atau pengucapannya sama, ya. Itulah perbedaan nun sukun dan tanwin, ya. Jadi sama dalam pengucapan, dalam suara, yang berbeda penulisannya, ya. Nah, dan nanti dihukumi sama antara nun sukun ataupun tanwin, ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, pelajaran yang ketiga, ya. Ada pelajaran yang ketiga ini ada hukum nun sukun atau tanwin, ya. Hukum nun sukun atau tanwin, ya. Jadi ketika ada nun sukun, ya, ataupun tanwin, ya, kemudian bertemu dengan huruf hijaiyah, itu pasti ada kaidahnya, ya. Pasti ada hukum tajwidnya, ya. Nah, pada hukum nun sukun atau tanwin ini dibagi menjadi 5, ya. Yang pertama adalah idgham bihunnah. Idgham artinya memasukkan, ya, kemudian bihunnah, bi itu dengan, kemudian gunnah itu adalah dengungan, ya, yaitu suara yang keluar dari rongga hidung disertai dengan ditahan 2 harokat ataupun 3 harokat, ya. Ya, jadi idgham bihunnah adalah, ya, ketika ada nun sukun, ya. Ketika ada nun sukun
ataupun tanwin ya. Tanwin itu bisa fathah tanwin, kasrah tanwin ataupun dhammah tanwin ya. Bertemu dengan keempat huruf idgham bigunnah yaitu ya, waw, mim ataupun nun ya. Jadi ketika ada nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan keempat huruf ini, maka ini adalah bacaan idgham bigunnah ya. Cara membacanya adalah dengan digunnahkan dan ditahan kurang lebih 2 harokat ataupun 3 harokat. Sebagaimana contoh, ada nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan ya ya. Contoh yang pertama ya. Nun sukun bertemu dengan ya. Perhatikan ya. Limay yara, limay yara ya. Jadi tidak dibaca liman yara, suara nun sukunnya tidak jelas ya, jangan dibaca jelas. Tidak liman yara, tapi suara nun sukunnya ini masuk ke huruf ya, idgham ke huruf ya, lebur ke huruf ya, ya. Kemudian disertai dengan gunnah yang ditahan ya. Limay yara, limay yara ya. Nah, kemudian ada dhammah tanwin bertemu dengan ya. Wujuhu yawma idzin ya. Hu yawma idzin. Suara tanwin masuk ke ya, kemudian disertai dengan gunnah yang ditahan. Wujuhu yawma idzin ayyatuba. Nun sukun bertemu dengan ya, tahan dulu. Ayyatuba liqaumi yuqinuna, liqaumi yuqinuna. Kasrah tanwin bertemu ya juga ditahan. Mi yuqinuna. Contoh selanjutnya ada nun sukun dan atau tanwin yang bertemu dengan huruf waw ya. Nun sukun bertemu dengan waw, maka suara nun sukunnya hilang, idgham ke huruf waw ya, atau masuk ke huruf waw, lebur ke huruf waw. Kemudian disertai dengan suara dengung atau gunnah yang ditahan kurang lebih 2 harokat ataupun 3 harokat ya. Perhatikan. Min waraihim, miwa ya. Min waraihim ya. Dhammah tanwin bertemu waw. Adzabu wasibun, adzabu wasibun ya. Kemudian fathah tanwin bertemu dengan waw ya. Aiwajaw wala amta, jawwala ya. Aiwajaw wala amta. Kemudian kasrah tanwin bertemu dengan waw. Quwwati wala nasirin, quwwati wala nasirin ya. Contoh selanjutnya ada nun sukun ataupun tanwin yang bertemu dengan huruf mim ya. Nakum ma'akum ya. Di sini ada nun sukun bertemu dengan mim, maka suara nun sukunnya lebur, hilang, berubah menjadi huruf mim. Nakum, kemudian disertai dengan ditahan.
nakum ma'akum, lakafurum mubinun, lakafurum mubinun. Ya. Kemudian fathah tanwin bertemu dengan mim. Fatham mubinan. Ya. Jadi suara tanwinnya hilang, berubah menjadi lebur ke huruf mim. Kemudian disertai dengan gunnah yang ditahan 2 harokat ataupun 3 harokat. Fatham mubinan mimma mahinin. Ya, ini ada 2, ada nun sukun bertemu dengan mim, dan di sini ada kasrah tanwin bertemu dengan mim. Maka di sini ditahan, di sini juga ditahan. Mimma mahinin. Ya. Kemudian contoh selanjutnya ada nun sukun ataupun tanwin yang bertemu dengan nun juga, ya. Min nasirina, ya. Minna tahan, min nasirina. Tanwin bertemu dengan nun, ya. Ya. Hiqqatun naghfir lakum, ya. Hiqqatun naghfir lakum. An nafsihi, an nafsihi. Darajatim man nasya'u. Ya. Ini ada 2, ada tanwin bertemu dengan mim, ya. Tadi sudah, ya. Di sini ditahan, kemudian nun sukun bertemu nun juga ditahan. Darajatim man nasya'u. Ya. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah idgham bila gunnah, ya. Tadi idgham bi gunnah, sekarang idgham bila gunnah, ada lanya, ya. Ya, idgham bila gunnah adalah ketika ada nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan lam ataupun bertemu dengan ro, ya. Kita langsung ke contoh saja. Contoh nun sukun ataupun tanwin yang bertemu dengan huruf lam, ya. Milladunka, ya. Maka nun sukunnya, suara nun sukun hilang, kemudian lebur, ya, atau masuk atau idgham ke huruf lam tanpa disertai dengan gunnah, tanpa disertai dengan dengungan, ya. Makanya disebut idgham bi la gunnah. La gunnah itu tidak mendengung, ya. Mil ladunka, ya, jadi tidak ditahan, tidak mil ladung, ya, tapi mil ladunka, ya. Qalilil la yusbihunna, ya. Tanwin bertemu lam tanpa ditahan, tidak disertai dengan ditahan. Qalilil la yusbihunna, ya. Latiful lima, ada dhammah tanwin bertemu dengan lam. Full lima, tidak full lima, jadi tidak ditahan, ya. Latiful lima. Dzikrul lil alamina. Dzikrul lil
lil alamina. Contoh selanjutnya adalah nun sukun ataupun tanwin yang bertemu dengan huruf ro, ya. Masih sama, disebut idgham bila gunnah. Suara nun sukun ataupun tanwin dileburkan, dimasukkan ke huruf ro tanpa disertai dengan dengungan, tanpa disertai dengan gunnah. Ya. Perhatikan contoh, ya, tertulis faman rabbukuma, faman rabbukuma. Nah, kemudian suara nun sukunnya ini hilang, bercampur menjadi huruf ro. Jadi tidak faman ro, tapi menjadi ro tasydid. Famar rabbukuma, famar rabbukuma. Ya. Tanwin bertemu ro. Ya. Aisyatin ro menjadi aisyatir ro tirrodiyatin tanpa digunnahkan. Ghafurur rahimun, rahimun, mir rabbir rahimin. Ya, di sini ada dua, dan nun sukun bertemu ro, ada tanwin bertemu ro, ya. Mir rabbir rahimin, mir rabbir rahimin, ya. Ya, kemudian pelajaran yang ketiga dari bab nun sukun dan tanwin ini adalah kaidah iqlab, ya, kaidah iqlab, ya. Yaitu ketika ada nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba, ya. Jadi huruf iqlab hanya ada satu, yaitu huruf ba, ya. Maka cara membacanya adalah suara nun sukun atau suara tanwinnya dirubah menjadi huruf mim, ya. Dirubah menjadi huruf mim, kemudian disertai dengan gunnah yang ditahan, gunnah yang ditahan kurang lebih 2 harokat ataupun 3 harokat, ya. Perhatikan contoh, ya. Yumbitu, ya. Suara nun sukun berubah menjadi huruf mim, ya. Yumbitu, yumbitu, ya. Jazaa'am bima, ya. Tanwin bertemu ba, suara tanwin hilang kemudian menjadi huruf mim. Jazaa'am bima, ya. Mim baqiyatin, mim baqiyatin, ya. Ambatakum, ya. Tertulis anba, ya, tapi dibaca amba, ya. Ambatakum. Awanum baina, awanum baina. Alhamdulillah, ya, untuk pelajaran pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.